Perkenalkan, aku Lita. Hari ini aku ada di Museum Penerangan Taman Mini. Nah, kira-kira Museum Penerangan Taman Mini itu tuh isinya apa sih? Apakah lampu atau media? Nah, daripada kita menduga-duga, yuk kita langsung aja ke Museum Penerangan. Halo teman-teman, lah sekarang kita udah ketemu nih sama Kak Ros sebagai kurator dari Museum Penerangan. Nah, kita bakal diajak petualangan sama Kak Ros nih untuk menerangi museum tersebut nih. Yuk Kak Ros, kita bakal kemana dulu nih Kak? Ya, ini selamat datang di Museum Penerangan. Museum ini dibangun tahun 1993. Nah, dengan isinya adalah tentang cerita bagaimana Departemen Penerangan yang sekarang menjadi Kominfo itu mendiseminasikan informasi, memberikan penerangan kepada masyarakat, memberikan informasi itu pakai caranya gimana gitu loh. Kalau sekarang kan ada handphone, ada internet. Nah, zaman dulu tuh nggak ada kan, terus pakainya apa dong? Nah, di sini kita bisa tahu tuh. Nah, jadi bangunannya ini kan segi 5. Ini ada simbolnya, jadi sekarang di Museum Penerangan tuh semuanya tuh ada simbolnya, ada maknanya. Jadi segi 5 itu selain karena kita juga Pancasila ada 5 itu, juga karena kita menyalurkan informasi itu dengan 5 bidang, dengan 5 cara, yaitu pers, penerangan umum, yaitu dengan program-program di Departemen Penerangan, terus radio, televisi, dan dengan film. Nah, ini yang menarik nih, yang baru orang tahu. Kok film bisa dijadikan media informasi? Bagaimana ya? Nah, itu gimana tuh Kak? Nanti kita cari tahu. Storyline-nya ya, jadi tata perjalanan timeline waktu-waktu dari waktu ke waktu gitu ya, waktu-waktu Ros. penting bagaimana ketika alat-alat komunikasi yang digunakan tuh dari dulu nih, dari masa zaman kerajaan masih sangat tradisional sekali hingga ketika pas masa-masa terpenting di Indonesia ya, kayak misalnya kemerdekaan ataupun perjuangan apa tuh ada alat komunikasi yang menyiarkannya gitu. Wah, mantap banget. Di sini ada di belakang kayak ini tradisional kan. Terus ini adalah surat kabar yang pertama ada di Indonesia. Nah, Retno Dumilah ini spesial nih karena merupakan surat kabar pertama yang membangkitkan rasa cintanya pada tanah air. Padahal Indonesia belum merdeka kan, terbitnya tuh tahun 1896. Tapi isi dari surat kabar itu menginspirasi pemuda-pemuda Indonesia bahwa kita tuh harusnya menjadi sebuah bangsa yang satu, bangsa yang maju, jangan mau dijajah lagi, memberikan ide-ide dan optimismenya juga ya berarti ya Kak Ros. Cinta tanah air. Wow. Nah, ini juga selanjutnya ada ini peralatan radio hingga pada sebelum merdeka ya. Ada mesin ketiknya, ada kamera filmnya juga. Berarti ini asli semua nih Kak Ros, dari alat-alat ini atau replika? Ya, ada beberapa yang replika, tapi kebanyakan asli. Wah, walaupun replika tapi kita juga punya aslinya untuk disimpan di storage kita, betul. Gitu. Wah, keren supaya banget. tidak terlalu banyak terekspos dengan debu dan sebagainya. Oh gitu. Jadi kami mantap. sudah melakukan perawatan secara optimal kepada koleksi-koleksi museum kami. Nah, itu berlanjut sampai hingga 98 sampai seterusnya. Nah, sekarang kita geser ke situ aja ya. Ini juga kentongan buat ngasih tahu juga anak-anak gitu ya. Gen Z dan Gen Alpha itu tidak tahu apa itu yang namanya kantongan seperti itu. Padahal kantongan itu maknanya dalam banget sebagai alat komunikasi. Dulu di setiap desa, di setiap RT itu ada pos kamling, ada pentokan, dan itu ada ketukan yang ada maknanya. Kalau aman tuh tuk, kalau ada kebakaran tuh tuk, ada simbol-simbolnya gitu. Dan itu tuh kearifan lokal kita sendiri ya, hanya cuma ada di Indonesia doang tuh kentongan dengan ada simbol-simbolnya. Nah, ini juga alat-alat kalau di pesisir gitu. di laut mereka menggunakan alat komunikasi tradisionalnya, kerang. Kalau yang musik juga bisa jadikan alat komunikasi, semuanya
punya makna sendiri-sendiri di masyarakat itu sendiri. Mereka menggunakan apa yang ada di lingkungan sekitar untuk berkomunikasi dengan yang lain. Berarti sesuai sama daerahnya mereka masing-masing ya untuk memberitahukan gitu. Kalau sekarang mungkin notifikasi kali ya Kak Ros. Grup WA langsung ya kan ada yang nah itulah. Kalau dulu ternyata ini ya. Itu apa di sini tuh kita mengedukasi ke anak-anak apalagi sekarang. Coba bayangkan kalau nggak ada, ternyata bisa loh kita berkomunikasi tanpa ada smartphone itu, yaitu dengan menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Nah ini adalah koleksi radio-radio lama kami dari bermacam-macam zaman, bermacam-macam model dengan keseluruhan ceritanya masing-masing hingga modelnya sampai yang seperti ini. Ini radio Cawang ini salah satu radio pertama yang diproduksi massal. Kalau sekarang namanya Panasonic. Nah, jadi Panasonic karena di Cawang, dulu namanya TJ Awang ya. Dan ini asli juga. Ini asli, ini asli. Nah, ini juga tokoh-tokoh penerangan. Ini adalah orang-orang yang berjasa di bidang penerangan. Makanya kita abadikan mereka. Ada tentang ininya juga, perjuangannya apa saja dari pers dan sebagainya. Nah ini di sini ada cerita menarik. Di sini kan section radio ya. Tadi kan ada 5 itu kan. Ini radio semua nih berarti Kak Ros. Iya, ini ada lampu pemancar dan mikrofon kayak balong. Ini tuh ceritanya tuh sangat menggugah hati kita sendiri ya. Kalau ini jadi ceritanya ketika terjadi agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Jadi kan Belanda itu mematikan saluran komunikasi. Setiap radio di semua daerah itu dibom semuanya biar dunia itu taunya Indonesia itu udah diokupai sama Belanda lagi gitu kan. Nah ini nih perjuangan para angkasawan namanya, para pegawai RRI di Solo itu radionya dibom tapi alat-alatnya itu diselamatkan. Betul. Mereka sembunyi-sembunyi bawa itu peralatan radio ke atas Gunung Lawu namanya di Desa Balong itu. Makanya perjuangannya dan di situ kan sembunyi-sembunyi itu kalau ketahuan Belanda dibom, jadi cuma bawanya itu pas malam, padahal itu kan berat banget. Dia bawa yang kayak gensetnya itu gede banget dan berat banget, dan itu cuma bisa malam hari karena kalau siang hari kan kelihatan ntar dibom sama Belanda banyak mata-matanya. Nah pas ada di puncak Gunung Lawunya itu mereka bisa siaran dong. Karena memang makanya dedikasinya orang RRI zaman dulu itu, para angkasawan itu benar-benar menyentuh hati banget. Di situ dia biasa, dan untuk menyamarkan karena kan biar nggak ketahuan ya, mereka itu bikin ininya di sebelah kandang kambing. Makanya ya Allah benar-benar haru banget, dan disitulah keren. Makanya disitulah RRI menyiarkan berita bahwa Indonesia itu masih ada. Kita masih berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan kita gitu. Dan terbukti ya sekarang akhirnya benar-benar merdeka dan diabadikan juga di Museum Penerangan ini ya Kak Ros. Butuh perjuangan yang sangat banyak sekali. Ini salah satu dong. Banyak lagi cerita-cerita, walaupun di dunia komunikasi ya, bagaimana untuk menyampaikan berita dengan benar itu butuh perjuangan. Benar. Bahkan merelakan nyawanya dan sebagainya. Makanya anak-anak sekarang tuh harus tahu ya Kak Ros. Sekarang berbagi pesan dan sebagainya itu kan gampang ya. Benar. Dulu tuh susah dan penuh perjuangan loh. Jadi yang dibutuhkan adalah integritasnya orangnya, itu yang penting. Sekarang kita justru perlawanannya kalau Gen Z itu kita harus tahu ya mana media yang jujur justru ya. Betul. Kalau dulu kita harus berjuang menyiarkan aja, kita harus ini ya penuh perjuangan gitu. Nyawa loh taruhannya loh. Benar. Nah ini kita masuk ke section televisi. Nah, ini udah televisi. Betul. Nih, asik televisi nih, pertama kali ada di Indonesia itu tahun 1962. Pas ada event Asian Games. Nah itu baru dibikin kita namanya Televisi Republik Indonesia yang disingkat TVRI. Nah ini ada berbagai perubahan lambangnya dari zaman dulu. Nah hingga sampai sekarang gitu. Jadi bisa tahu ini yang pertama nih. Nah, kan 1962, terus ini berubah. Ini yang paling ikonik banget logonya. Nah, ini dulu sih maksudnya satu-satunya televisi yang paling
populer lah ya. Karena memang itu fungsinya memang televisi pemerintah ya. Jadi setiap program-program pemerintah Itu pasti diinformasikan. disiarkan. Terus juga ini salah satu kamera yang ada di studionya. Wow. Terus itu yang udah agak canggih, udah agak zaman. Ini dari 1962 kita ada. Ini pesawat TV-nya. TV zaman dulu TV ya, zaman katanya tuh rame-rame ya kalau nonton. Iya, Satu kampung. Karena TV itu mahal banget. Iya. Nggak semua orang bisa beli, nggak bisa semua orang memakainya. Satu kecamatan kayaknya cuma Iya. ada satu. Nah, Iya, biasanya kan. mereka nonton bareng-bareng di Seru banget. di balai desa, balai kecamatan gitu-gitu. Kok sekarang satu layar malah satu orang ya Iya, Kak Ros? satu ruangan kamarnya ada satu TV. Iya. Bener juga. Benar, dan ini modelnya tuh anak-anak sekarang pasti kayak out of the box gitu kan. Hah, masa model Masa TV sih kayak segede gini ini gitu. gitu Makanya nggak banyak yang tahu model-model TV karena sekarang kan TV ya flat gitu doang yang kayak gini tipis, gitu kan. Nah, sekarang kita ke section film ya. Nah, di film ini ada namanya perusahaan film negara. Jadi memang dia memproduksi film juga menginformasikan kegiatan-kegiatan, misalnya ada PON, ada kegiatan apapun tuh mereka membuat dokumentasinya dan kemudian disiarkan lewat televisi TVRI tadi. Dan ini tadi ya. Ini alat pemrosesannya. Ini kameranya. Ini kamera 1962 yang tadi pas ada event Asian Games dibikinlah itu. Kemudian yang Unyil, ada yang unyil ya Kak. Betul. Nah, ini ada di sini tapi itu persin, ada koleksi dari toko Itu pers nanti keluarganya. kamera aja deh. Nah, di sini sectionnya dapat namanya penerangan umum. Itu tuh program-program pemerintah dulu tuh bikin programnya gitu loh, kayak misalnya penyuluhan dan sebagainya. Nah, ini ya, informasinya disebarkannya betul. seperti ini gitu Betul. secara Mereka langsung. bikin balai penerangan kecamatan. Jadi setiap kecamatan ada balai penerangannya. Di situ tiap pagi ada koran yang dipasang dan sebagainya. Ada TV bisa nonton bareng-bareng gitu. Ada majalah dinding Betul. dan TV gitu berarti ya Kak Ros. Terus juga ini mobil panggung. Ini mobil kayak truk. Terus Bisa belakangnya tuh bisa dibuka. dibuka, ada jadi panggung gitu. Itu yang di depan tuh berarti masih tuh Baru ya aku Kak mau Ros. Iya, ngomong. makanya. Baru aku Keren ngomong. banget. Kita punya koleksi aslinya dan ini itu adalah miniaturnya gitu loh. Wah, berarti dulu kegiatan seperti ini tuh ada ininya juga Iya, jadi ya. sebenarnya kebanyakan bersifat hiburan ya. Misalnya kalau masyarakat Jawa ada bikin wayang, biar nonton wayang kulit, sebenarnya itu masanya biar berkumpul. Tapi nanti ketika pas kegiatannya ada pejabat dari Departemen Penerangannya dia jelasin program-program pemerintah yang baru, kayak misalnya ada KB tentang gemar menabung, ada apa Itu diinformasikan biar transmigrasi apa gitu. Nah, ini juga ada edukasi. miniatur ini tuh semuanya ini ya berarti dulu. Kalau karena kita negara kepulauan yang di pulau-pulau kecil ya kita fasilitasi dengan adanya kapal, ada mobil. Nah, ini mobilnya tuh udah komplit. Di sini kan ada mikrofonnya tuh. Halo orang halo Bapak Ibu dan semuanya, ayo kita berkumpul di lapangan ini. Dan di sini tuh dalamnya udah lengkap gitu. Ada yang buat nyetel film, ada dan sebagainya. Terus kalau yang tradisional banget, bahkan ada yang bawa pakai kerbau, pakai apa. Oh, kita kelewatan ini. Ada di program TVRI tadi. Nah, ini kita bikin miniatur studionya. Wah, dulu kayak gini Betul. ya Kak Ros. Seru banget. Jadi misalnya ada orang di sini kan anchornya di sini diwawancara, terus juga pemrosesan filmnya ada di situ modelnya. Ini studionya seperti itu ya berarti Masih Kak Ros. manual-manual sekali dengan tampak-tampak layar begitu. Dan ini masih mirip ininya ya aslinya. Benar ini tetap mirip aslinya. Di dalam tuh teman-teman kita bisa lihat ya berarti. Oh, ini tadi logonya nih yang masih ikonik banget ya tadi Kak Ros. Ada kegiatannya Dunia Dalam Berita. Nah, di TVRI dulu setiap minggu tuh ada si Unyil.
Wah, ini si Unyil ternyata nih. Si Unyil. Unyil tuh ternyata anak petani ya, berarti kisah dari seorang anak petani. Ada di desa bersama teman-temannya, ada Pak Raden yang terkenal galak dan sebagainya. Unyil. Di sini juga nggak terlihat seperti hiburan, tapi sebenarnya dalam di situ ada episode untuk gemar menabuh, ada yang tidak boleh berbohong, yang gitu. Jadi mendidik anak-anak, mengedukasi anak-anak dari situ. Dan si Unyil itu ternyata handpepek, jadi mainnya itu pakai tangan. Dari tangannya dari kita bawah. masukin. Oh iya gitu. kayak gini ya berarti ya Kak. Iya. Berarti ada moral-moral yang disampaikan buat anak-anak gitu ya Kak. Ini proses pembuatannya aja tuh sangat rumit ya, dari sini sampai hingga akhirnya menjadi boneka. Wah. Kasihan James. Ini yang tadi aku ceritain tentang koran Retno Dumila, bagaimana dia membangkitkan rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme pertama itu memang ini gitu. Nah, ini di section film. Ini kita punya koleksi istimewa sekali, koleksinya Bapak Usmar Ismail. Nah, beliau adalah bapak perfilman Indonesia. Beliau menyutradarai film nasional pertama yang berjudul Darah dan Doa. Kenapa disebut film nasional pertama? Karena disitulah film pertama kali, film yang semuanya itu dari sutradaranya, pemainnya dan sebagainya itu orang Indonesia. Sebelumnya kan film itu dibawa dari Belanda, ditentanin gitu kan. Nah, ini nih yang pertama kali gitu. Buat karyanya dari bangsanya dari sendiri. anak bangsa gitu loh. Dan ini film itu di syutingnya pada tanggal 30 Maret dan itu menjadi hari film nasional. Dia peringatan sebagai hari film nasional. Dan di syutingnya pakai kamera ini. Kamera masih yang dulu juga nih Kak Ros. Benar kameranya ini bentuknya aja tuh ikonik banget kan. Ini menjadi salah satu masterpiece kita dan keluarga Usmar Ismailnya juga sangat bangga dan Bapak seneng ya koleksinya dirawat di sini. Ini juga alat-alat untuk pemrosesan film. Karena zaman dulu nggak sekedar video dan Iya, kalau sekarang di sini dulu kan pakainya pita yang harus diproses dengan bahan-bahan kimia dan sebagainya. Nah, ini yang salah satu adegan di RRI ketika kejadian G30 SPKI. Nah, itu pegawai RRI tadi lagi pegawai RRI itu banyak menemukan tantangan besar sekali dalam menyebarkan informasi kan. Mereka mau menyebarkan informasi yang benar tapi diancam sama ini pas komplotan ya namanya yang orang-orang PKI itu bahkan diancam, tapi mereka tetap harus sebagai angkasawan mereka nyebutnya ya. Sebagai angkasawan mereka tetap berintegritas tinggi, aku harus menyebarkan berita yang benar, nggak mau ngikutin mereka berkorban. Dulu buat nyaring berita berarti tadi ya kayak kata Kak Ros gitu, nyawa juga harus berkorban demi menyiarkan berita-berita yang bagus, yang jujur. Betul, yang jujur, walaupun ditekan, walaupun diancam pakai senjata, mereka tetap berkukuh dengan pendiriannya bahwa kita harus menyiarkan berita-berita yang benar aja. Nah, ini sih foto-foto menteri dari dulu sampai sekarang. Terus ada piala-piala kalau dulu kan ada piala Oscar gitu ya. Kalau di Hollywood dan kita kan punya piala Citra di zaman dulu yang pertama tuh. Nah, ada sih. Jadi bentuk-bentuknya itu berarti ya dari masa ke masa dipajang juga di sini ya berarti. Nah, ini kita masuk ke bagian pers. Pers dulu makanya mesin ketik, nggak ada komputer, dihapus juga susah ya. Susah, butuh skill. Mungkin kita sendiri zaman sekarang nggak mungkin bisa. Terus diprosesnya dengan mesin ini gitu. Mesin cetak. Ya, mesinnya masih manual sekali. Jadi ini kan ada kayak huruf-huruf gitu. Itu harus disusun, terus pakai. Pakai ini, terus nanti pakai alat itu tuh. Kasih tinta baru dicetak satu lembar. Kalau sekarang kan tinggal pencet printer. Iya benar. Dulu tuh manual. Dulu penuh perjuangan ya dan penuh proses.
Ini untuk apa, cetak koran namanya mesin linotype. Nah, Dan ini masih asli semua juga ya Kak? Masih asli. Kita dapat dari percetakan negara di masa itu. Ketika tahun 93 pasti kan ada ide. Udah, nah itu apa, diorama ini juga tentang program-programnya Departemen Penerangan zaman dahulu. Yang ini ada namanya komunikasi sambung rasa. Terus ada kelompen capir. Kalau sekarang tuh kelompen capir itu masih ada nggak sih Kak Ros? Sekarang kelompok informasi masyarakat. Itu masih ada dan di bawah naungan dari Museum Kominfo. Penerangan. Kominfo, di Kominfo. Berarti masih dijaga betul juga ya budaya seperti itu. Karena memang itulah salah satu pelaksanaan komunikasi efektif yang seperti itu. Betul. Oke, sekarang kita cobain ke lantai 2. Kita udah mengunjungi di lantai 1 nih, media dari masa ke masa di masa lalu. Nah, sekarang kita bersama Mas Dean yang akan menjelaskan lantai 2 yang katanya nih media di masa kini ya Mas ya? Iya, benar banget. Oke, bakal seru banget nih kayaknya nih Mas. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Dean, edukator di Museum Penerangan. Nah, kalau tadi teman-teman udah keliling di lantai 1, sekarang kita sudah berada di lantai 2 Museum Penerangan. Kira-kira di lantai 2 Museum Penerangan itu kita bisa eksplor apa aja sih? Nah, yang di belakang aku di sini, nah ini ada relief kayak di candi-candi. Kalau Bandung Bondowoso itu bisa bikin 1000 candi, di Museum Penerangan ternyata ada juga reliefnya nih. Jadi di sini teman-teman bisa melihat relief mengenai komunikasi dari masa ke masa, yaitu ada pertemuan awal Adam dan Hawa hingga komunikasi setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Yuk kita coba spill dikit nih. Dari Adam dan Hawa tadi Mas? Ya benar banget, jadi pertemuan antara Adam dan Hawa hingga komunikasi setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi relief ini sepanjang 100 meter bercerita mengenai sejarah komunikasi yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman kalau penasaran langsung bisa datang ke Museum Penerangan. Gitu. Yuk kita langsung eksplor di lantai 2 Museum Penerangan. Kira-kira ada apa aja, yuk kita lihat. Nah, di lantai 2 Museum Penerangan ini kita lebih menyajikan digital. Kalau di lantai 1 banyak artefaknya, kalau di sini tuh tentang digital. Yuk kita lihat kira-kira ada apa aja sih. Nah, di sini ada berbagai macam media digital yang kita sajikan untuk para pengunjung. Jadi pengunjung bisa menggunakan alat-alat seperti ini. Nah, ini contohnya bisa ditap-tap nih Mas. Ya, jadi ini pakai sensor. Nah, ini bisa seru banget teman-teman. Ini sensornya nanti diambil gitu. Terus ada keterangannya. Ya, ada gitu keterangannya. Nah, ini bisa kita ubah, diganti. Seru banget. Ya. Ya. Nah, ini kita bisa ganti dengan yang lain. Nah, ini bisa. Nah, ada informasi-informasi gitu. Nah, juga ada perkembangan mengenai jaringan, teman-teman ya. Dari dulu yang jadul sampai sekarang kita udah 5G, dan teman-teman di sini juga bisa foto nih dari sini nih kayak gini. Tara. Jadi teman-teman bisa foto. Kakak di mana? Aku di sini ya. 1, 2, 3. Jangan lupa Mas senyum. Nah, gitu. Jadi seru banget. Dari 2G sampai sekarang jaringannya udah 5G ya, teman-teman. Jadi di beberapa titik khususnya di Jakarta juga sudah ada yang jaringannya sudah 5G gitu. Kita lanjut lagi, ternyata sekarang itu zamannya ada citizen journalism. Jadi kita sebagai netizen itu sudah bisa memberikan informasi ke masyarakat gitu.
Berarti istilahnya kalau dulu tuh media hanya dari pemerintah gitu, sekarang Iya, citizen atau bener banget. citizen itu ini juga ya, berwenang Iya, untuk kita memberikan bisa memberikan informasi, bahkan sekarang kan dikit-dikit viral, Iya, dikit-dikit benar. viral gitu. Nah, di dunia digital ini kita juga mengenalkan istilah-istilah yang harus perlu ya. Ada frekuensi itu apa sih? Nah, nanti informasinya kita bisa dapatkan di sini. Ternyata frekuensi itu apa sih, teman-teman? Nah, teman-teman biar nggak asing nanti main ke Museum Perangan. Terus ada bandwidth, ada broadband dan segala macam. Ada data internet ternyata. Itu semuanya kita rangkum di Museum Penerangan. Gitu. Seru banget ya, berarti Museum Penerangan itu benar-benar dekat banget ya sama teman-teman di rumah gitu ya. Maksudnya kan sekarang kita udah sama handphone gitu dan Iya, bener informasi banget. Gitu. bener-bener Sekarang ini dunia ya. digital kan sudah sangat maju. Jadi ini yang perlu kita kenalkan ke teman-teman semua. Kita lanjut lagi, kira-kira masih ada apa lagi sih gitu. Nah, bahkan sekarang televisi pun sudah digital ya, Kak. Iya, benar banget. Jadi kita ada informasi mengenai televisi digital, bagaimana televisi digital itu sudah ada di Indonesia gitu. Nah, ini juga ada pengenalan juga tentang satelit-satelit yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah satelit pertama kita, yaitu satelit Palapa. Kita akan menunjukkan di sebelah situ. Tumbuhnya e-commerce. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran mengenai satelit kita, yaitu satelit Palapa. Satelit Palapa itu sudah ada sejak tahun 1985 pertama kali diluncurkan gitu. Lalu yang terakhir kemarin di tahun 2020 kita juga sempat meluncurkan, dan satelit baru juga ada juga gitu. Nah, kalau yang di sebelah situ kita bisa melihat hasil pemanfaatan dari teknologi informasi gitu. Jadi masyarakat yang menerima manfaat ekosistem digital, banyak tumbuhnya e-commerce. Jadi dampak positif dari dunia digital itu sekarang banget sangat ya. bisa kita manfaatkan gitu. Nah, ini juga ada pengenalan presiden-presiden juga, Kak, dalam bentuk hologram nih di sini. Nah, coba matikan lampunya. Nah, kira-kira nih, Kak, ini ada presiden keberapa nih, Kak? Pertama. Iya. Ini gimana presiden caranya? Caranya Kak? nanti sebenarnya ini tinggal digeser aja nih, Kak. Oh, jadi bisa Nah, muter. ini presiden keberapa, Kak? Kedua. Oh, ini urutan ya, Ya, Kak? urutan Asik gitu. banget. Jadi kita bisa mengenal presiden-presiden dari masa ke masa. Jadi ke informasi ya. Iya. Kita teman-teman yang akan berkunjung ke sini gitu. Iya, bener banget. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga ada kita bisa membedakan berita fakta dan berita hoax. Nah, ini ada ciri-ciri berita fakta nih, Kak. Kayak penulis penerbitnya jelas, gambarnya sesuai dengan beritanya, lalu sumbernya jelas, lalu ada informasi-informasi lainnya. Jadi beritanya kita bisa scan. Berbeda ketika nanti ada berita yang bohong, berita hoax gitu. Nanti akan tersensor di sini. Gitu. Tapi kalau berita yang dari kayak Citizen gitu, itu kan nggak jelas akunnya misalnya, itu gimana, Kak? Nah, Padahal itu harus asli, gitu. diverifikasi, Kak. Jadi ada beberapa hal yang bisa menunjukkan berita itu bohong atau enggak. Contohnya ini video aslinya seperti ini. Terus itu videonya tidak disunting namun menggunakan keterangan yang tidak sesuai, sumber beritanya tidak jelas, narasi beritanya biasanya mengandung kalimat sara atau proaktif gitu. Nah, ini ada ciri-ciri berita hoax Oh, gitu. gitu. Jadi di Berarti sini kita bisa ternyata- membedakan berita benar dan berita tidak benar. Gitu. Jujur dan bohongnya bisa kita kaji ya di Iya, sini. bener banget. Kita lanjut lagi. And trick. Nah, di sini kita juga mengenalkan istilah unicorn, dekakorn yang ada di Indonesia. Contohnya ini ada e-commerce dari Indonesia yang sudah tidak asing lagi dan kita sering gunakan sehari-hari nih, Kak. Contohnya kalau kita mau belanja, mau alat transportasi. Nah, ini ternyata sudah berkembang pesat di Indonesia. Dan memudahkan banget ya Iya, masyarakat. bener gitu. banget. Dan tadi bener, penggunaan digital nggak selalu buruk, tapi
juga memudahkan masyarakat ya ternyata. Iya, benar-benar banget. Jadi dari Kominfo juga kita ada namanya Gerakan Nasional Literasi Digital. Ini membatasi kita bagaimana dunia digital itu dimanfaatkan sebaik mungkin gitu Kak. Jadi isi ruang-ruang digital kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah ini juga ada lagi nih Kak informasi transformasi mengenai alat-alat komunikasi. Jadi ada televisi zaman dulu, ada kita bisa melihat radio zaman dulu gitu. Tinggal dipasang-pasang Ya, gitu tinggal ya. dipasang aja di sini. Nah, Langsung ini ke scan. ada evolusinya telepon dari zaman dulu ke sampai sekarang. Kayak sekarang tuh gak ada tombolnya ya, Iya, bener. tiga layar doang ya. Terus dulu ada antenanya Iya, gitu. dulu ada antenanya, kalau Iya, sekarang nggak sekarang bisa. enggak. Aku mau ngasih challenge ke kakak. Kakak kira-kira bisa nggak penemu dan temuannya apa? Kita coba. Aduh kayak susah banget nih. Kayaknya aku tahu ini doang. Apa Jadi nih? gimana? Coba. Jadi gini ya. Oke, Alexander Graham Bell ke penemu telepon. Wah, benar. Jadi ini adalah penemu dan ini adalah temuannya berupa alat-alat komunikasi. Aku coba mau challenge ke kakak. Aku mau tahu kalau Julius Caesar itu penemu apa sih Kak Itu kira-kira? apaan ya? Baru denger tuh kayaknya aku. Ini aja deh nggak salah. Radio. Ya, Salah. Terus bisa dibenerin nggak tuh? Bisa, jawabannya yang benar adalah surat kabar. Surat kabar. Tapi yang Gitu. benerin berarti harus pendampingnya ya. nggak Iya, otomatis. iya, pengetahuan umum sih Gitu. Kak. Ih, seru gitu. banget ya berarti. Oke, Berarti kita lanjut lagi ke alat-alat Wow, selanjutnya. ini ada petani nelayan pintar. Ya, jadi ini beberapa pengaplikasian yang sudah di Indonesia ada. Sekarang ada nelayan pintar, ada petani juga gitu. Jadi kalau para petani bisa langsung menjual hasil panennya melalui digital. Kalau nelayan itu biasanya melihat kondisi cuaca dan segala macam, nanti juga bisa jual hasil tangkapannya. Gitu. Jadi lebih memudahkan Ya, mereka nah ya. ini sedikit mengenai cerita dunia digital yang ada di Indonesia. Nah, ini sudah berkembang pesat industri dan digital peran di Indonesia, tapi kita perlu hati-hati juga nih Kak, karena sekarang banyak sekali dengan adanya dunia digital ini, dampak-dampak dari dunia digital itu kita harus hati-hati juga. Gitu. Karena jadi agak tadi ya sulit ngebedain mana yang hoax, mana yang jujur gitu. Iya, benar. Nah, terakhir di Museum Perangan, di sini kita ada pengenalan presiden-presiden juga. Nah, di sini dan juga di sini kita ada pengenalan adat istiadat di Indonesia. Gitu. Jadi di sini biasanya nanti ini bisa Ini bisa di-scan, di-scan ya. juga. Di-scan setelah diwarnai nanti akan muncul di sebelah situ. Oh itu tuh ya. Ya. Nah. Ih asik banget. Nah, ini adalah adat dari Indonesia. Jadi mewakili berbagai macam pulau. Muncul. Oke, nah itu adalah yang ada di Museum Perangan. Jadi ini menjadi bagian akhir ketika teman-teman berkunjung ke Museum Penerangan. Seru banget kan teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman tuh juga berkunjung langsung ke Museum Penerangan. Nah teman-teman sekarang kita di luar Museum Penerangan dan ada mobil-mobil penerangan yang Mas ya. Boleh nggak sih Iya. dijelasin ke kita nih?
Boleh banget dong. Selain teman-teman bisa eksplor di dalam area museum, teman-teman juga bisa eksplor di luar Museum Perangan. Nah, di sini kita mempunyai ada 4 mobil yang dulu digunakan oleh para pejuang-pejuang informasi kita. Nah, di sini tuh ada namanya mobil panggung penerangan. Jadi ini unik banget teman-teman. Ini mobil tapi bisa jadi panggung dan dulu digunakan untuk panggung-panggung pertunjukan. Jadi kalau Departemen Penerangan ke suatu daerah mau diriin panggung, nggak perlu sewa-sewa panggung, nggak perlu bawa-bawa panggung. Jadi mobilnya langsung bawa barang-barang, langsung bisa dijadiin panggung ya. Jadi nggak repot ya. Instan banget nih. Jadi ini ada mobil panggung penerangan. Nah, ini dulu digunakan oleh Departemen Penerangan ketika Departemen Penerangan melakukan kegiatan-kegiatan penerangan tentunya, atau kegiatan-kegiatan penyebaran informasi. Lanjut lagi, kalau di sebelah ini dulu mobil ini digunakan oleh TVRI ya. Jadi di atas ada penangkap sinyalnya. Jadi ini untuk operasional ketika siaran di luar, sedang mencari berita di luar, ada siaran langsung. Dulu TVRI menggunakan mobil ini. Kayak bis sekolah sih sebenarnya. Kalau kita lihat, jadi mobilnya seperti ini teman-teman. Nah, selain itu kita juga punya mobil Sinerama. Nah, mobil Sinerama ini, kalau Sinerama ini khusus untuk film. Jadi kalau mau nonton bareng, nonton layar tancap, nah ini mobil operasional Sinerama ini yang digunakan oleh pada zaman dulu. Ya, jadi mereka membawa peralatan-peralatan nonton seperti proyektor, kain putih, dan biasanya listrik, genset seperti itu. Layar tancap berarti. Iya, layar tancap, bener banget. Udah pernah nonton layar tancap belum nih Kak? Dulu pernah sih, masih kecil banget. Iya, kalau anak-anak sekarang mungkin kayak belum pernah nonton layar tancap gitu. Nah, terakhir di sini ada mobil operasional dari RRI atau OB-Van RRI. Ini Radio Republik Indonesia dulu pernah menggunakan mobil ini untuk kegiatan-kegiatan operasionalnya. Gitu, untuk siaran di luar, ketika ada kegiatan-kegiatan internasional atau kegiatan-kegiatan nasional, acara-acara penting gitu, biasanya bisa siaran menggunakan mobil ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa eksplor di area luar Museum Perangan gitu. Nah, itu bener banget. Zaman dulu tuh berarti berproses banget ya untuk menayangkan suatu informasi. Kalau sekarang kan dikit-dikit viral. Iya. Tapi kita nggak tahu kebenarannya tuh kan, Mas. Iya, bener banget. Jadi harus cek dulu ya teman-teman. Oke deh. Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan untuk keliling-keliling ke Museum Penerangan? Banyak banget informasi dan juga pembelajaran yang kita dapatkan di museum ini. Nah, teman-teman yang tertarik untuk datang ke Museum Penerangan tahun ini, langsung aja ke sini. Dan semua teman-teman, sampai jumpa di petualangan selanjutnya.